Halo semuanya, mari kita bedah temuan riset kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, wah pasti relatable banget deh. Mungkin kamu pernah ngalamin atau malah lagi ngalamin sekarang, milih jurusan kuliah. Kedengerannya sih simple ya, kayak murni keputusan pribadi gitu kan. Momen dimana kita bebas nentuin masa depan. Tapi, tunggu dulu. Riset ngasih lihat kalau ternyata ada dinamika tersembunyi yang lumayan kuat di balik keputusan itu. Coba dengerin angka ini, 87%. Ya, kamu nggak salah dengar, 87%. Data dari ahli Educational Psychologist, Integrity Development Flexibility, Irene Guntur, yang juga diperkuat sama survei menyeluruh dari Indonesia Career Center Network, nemuin fakta kalau 87% mahasiswa di Indonesia ngerasa mereka salah milih jurusan. Gila kan? Ini bukan cuma 1-2 orang yang bingung nyasar di kelas, ini udah level fenomena masif skala nasional. Terus, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Kok bisa sih sebanyak itu yang ngerasa salah jurusan? Apa gara-gara kurang riset sebelum daftar? Atau emang anak-anak muda ini pada bingung aja sama maunya mereka? Nah, dari materi riset yang kita bedah hari ini, ternyata jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Ini tuh bukan sekedar kegagalan pribadi yang simpel, tapi ada fenomena sosiologis yang benar-benar mengakar di baliknya. Biar lebih kebayang, kita pakai kacamata dari sebuah studi kasus yang menarik banget. Kita bakal merujuk ke riset dari Universitas Sriwijaya tahun 2026, yang secara spesifik neliti mahasiswa sosiologi angkatan 2025. Yang bikin riset ini keren tuh pendekatannya. Mereka nggak cuma ngeliat angka-angka di atas kertas doang, tapi beneran nyelamin pengalaman hidup sama gejolak emosional para mahasiswanya. Lewat sinilah kita bakal ngebongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah dan siapa aktor utama di balik angka 87% tadi. Riset ini ngasih lihat kontras yang tajam banget antara harapan sama kenyataan lapangan. Di satu sisi, ada kondisi ideal atau seharusnya. Normalnya kan pemuda umur 18-19 tahun dianggap udah bisa milih jalur pendidikannya sendiri, pakai logika prospek karir dan minat bakat mereka. Tapi, coba lihat realitanya. Keputusan itu ternyata dinegosiasikan banget. Mahasiswa baru ini sangat mikirin ekspektasi keluarga. Bahkan nih ditemukan ada yang milih jurusan murni gara-gara dipaksa. Atau sekedar arahan orang tua bukan karena minat pribadi sama sekali. Poin krusialnya, ada ketegangan yang cukup alot antara keinginan mandiri individu dan otoritas keluarga. Nah, tarik-menarik yang intens ini ngelahirin satu konsep emosional yang lumayan dalam dari tinjauan pustakanya. Mimpi pinjaman atau borrowed dreams. Coba deh kamu bayangin sejenak betapa beratnya beban emosional yang ditanggung para mahasiswa ini. Mimpi pinjaman itu kejadian pas seorang anak menyerap ekspektasi yang begitu besar atau bahkan ambisi orang tuanya di masa lalu yang belum kesampaian, terus dijadiin tujuan hidup si anak itu sendiri. Aspirasi pribadi mereka seakan perlahan memudar, digantiin sama semacam kewajiban emosional yang mengikat jiwa mereka. Sekarang muncul pertanyaan akademis. Gimana sih mimpi pinjaman yang berat ini bisa kejadian secara sistematis dan tanpa disadari? Buat paham ini, kita butuh kerangka kerja. Riset Universitas Sriwijaya ini pakai teori konstruksi realitas sosial dari sosiolog terkenal Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Teori ini pas banget buat ngejelasin kalau realitas sosial, termasuk apa yang kita anggap sebagai pilihan jurusan yang paling ideal, itu sebenarnya dibentuk atau dikonstruksikan di dalam lingkungan terdekat kita, khususnya di dalam rumah. Oke, mari kita bedah gimana sih cara kerjanya. Berger sama Luckman ngebagi proses ini jadi 3 tahapan yang saling nyambung terus-menerus. Pertama, eksternalisasi. Kedua, objektivasi. Dan ketiga, internalisasi. Yuk kita urai proses psikologis dan sosial ini satu-satu, biar kelihatan gimana pandangan calon mahasiswa ini diam-diam dibentuk sejak mereka masih sangat muda di dalam rumah. Langkah pertamanya itu eksternalisasi. Gampangnya, ini tuh proses pencurahan dunia sosial ke dunianya si anak. Bayangin situasi yang mungkin sering banget kita temuin, ngobrol santai pas makan malam keluarga. Orang tua tuh kadang suka cerita betapa kerennya profesi tertentu. Terus muji-muji anak tetangga yang sukses jadi dokter atau insinyur. Atau secara nggak langsung masukin nilai-nilai kesuksesan dari cerita sehari-hari. Nah, sadar nggak sadar, orang tua lagi mengeksternalisasikan pandangan, standar sukses dan harapan mereka langsung ke hadapan anak-anaknya. Terus, obrolan-obrolan yang diulang-ulang tadi bawa kita ke langkah kedua, objektivisasi. Percakapan di meja makan itu perlahan mulai mengeras jadi sebuah kebenaran mutlak. Harapan-harapan orang tua tadi berubah bentuk jadi semacam realitas objektif yang seakan-akan udah hukum alam. Buat remaja yang dengerin itu terus-terusan bertahun-tahun, opini orang tuanya perlahan berubah jadi fakta.
Jalur karir yang sering diomongin itu berasa jadi satu-satunya jalan hidup yang paling logis, paling aman, dan paling wajar buat dipilih di dunia nyata. Sampailah kita di puncaknya, teori ini bermuara ke langkah ketiga yang paling nentuin, internalisasi. Poin krusialnya adalah, si anak nyerap realitas dari luar ini sebegitu dalamnya, sampai dia lupa batas antara suaranya sendiri sama suara orang tuanya. Harapan orang tua seutuhnya berubah wujud jadi identitas diri anak. Nah, di titik inilah mimpi pinjaman tadi benar-benar mengakar kuat. Sang mahasiswa daftar kuliah dan mikir kalau jurusan itu murni pilihannya sendiri dengan kesadaran penuh. Padahal, kalau ditarik mundur, itu semua adalah hasil konstruksi sosial yang udah ditanam pelan-pelan sama keluarganya. Dari proses konstruksi tadi, riset ini nemuin fakta lapangan yang konkret banget. Ternyata, keluarga itu punya 3 pola utama dalam ngasih pengaruh. Pertama, sebagai pemberi arahan dan rekomendasi aktif. Ini intervensi yang paling kelihatan jelas. Kedua, ngasih kebebasan tapi dengan harapan yang tersirat. Pesannya tuh kira-kira gini, kamu bebas milih jurusan apa aja asal ujung-ujungnya bisa mapan kayak mama atau papa. Seolah anak bebas memilih, tapi sebenarnya ada pagar tak kasat mata yang ketat banget. Dan ketiga, lewat tekanan gak langsung tentang ekspektasi masa depan. Wah, ini pastinya bisa jadi cermin yang bagus banget buat orang tua untuk ngevaluasi pola komunikasi di rumah selama ini. Terus, gimana dengan mahasiswanya sendiri? Temuan riset ini ngevalidasi banget apa yang mereka alamin. Respon mahasiswa ngadepin intervensi keluarga ini juga kebagi 3 pola. Ada yang akhirnya bisa nerima secara selektif apa yang disaranin orang tuanya. Tapi, nggak sedikit juga yang ngalamin perang batin dan tekanan emosional yang luar biasa nguras energi. Bayangin aja deg-degannya dan malam-malam nggak bisa tidur pas hari pendaftaran makin dekat. Sementara kelompok satu lagi milih jalur tengah dengan negosiasi dan kompromi yang panjang. Ini ngebuktiin satu hal penting, mahasiswa itu nggak pasif. Ada proses tawar-menawar emosional yang aktif dan kadang menyakitkan, jauh sebelum mereka beneran mendaftar. Semua rentetan bukti tadi akhirnya bawa kita ke kesimpulan utama dari studi Universitas Sriwijaya nih. Coba dengerin baik-baik kutipan yang sangat kuat ini. Pemilihan jurusan bukanlah keputusan individual semata, melainkan konstruksi sosial yang melibatkan negosiasi antara otonomi pribadi dan otoritas keluarga. Ini benar-benar rangkuman esensial dari semua bahasan kita hari ini. Pilihan pendidikan tinggi dan jurusan yang kita ambil ternyata bukan murni produk pikiran satu orang yang merdeka, melainkan sesuatu yang dibangun, dinegosiasikan, dan diperdebatkan secara kolektif di dalam ekosistem kompleks yang bernama keluarga. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kalian. Apakah jalan yang kamu pilih saat ini tuh benar-benar murni milikmu, atau sekedar konstruksi sosial yang dipinjemin ke kamu? Baik kamu seorang anak muda yang lagi nyari jati diri, atau orang tua yang berniat baik ngedampingin langkah anaknya, ini adalah hal krusial yang penting banget buat dipikirin matang-matang. Terima kasih ya udah ikutan sesi bedah materi yang seru banget hari ini. Sampai ketemu di pembedahan materi menarik lainnya.